Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 24 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami mengalami pertobatan yang sejati. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hendra Tangka. Kepada Saudara Hendra, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Pagi ini kita akan ikuti bacaan renungan pagi Senin 24 April 2023 dengan judul Ketika Ada Pertobatan Sejati. Ayat tema kita pada pagi ini terdapat di dalam Yesaya 61 ayatnya yang ketiga. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Sementara kita berduka karena dosa, kita harus bersukacita dalam hak istimewa yang berharga menjadi anak-anak Allah. Kita sering bersedih karena perbuatan jahat kita membawa akibat yang tidak menyenangkan bagi diri kita sendiri. Tetapi ini bukanlah pertobatan. Kesedihan yang nyata atas dosa adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Roh mengungkapkan ketidakbersyukuran hati yang telah meremehkan dan mendukakan Juru Selamat dan membawa kita dalam penyesalan ke kaki salib. Oleh setiap dosa, Yesus terluka lagi, dan ketika kita memandang kepada Dia yang telah kita tikam, kita meratapi dosa-dosa yang telah membuat Dia menderita. Duka cita yang demikian akan mengarah pada penolakan dosa. Air mata orang yang bertobat hanyalah tetesan hujan yang mendahului sinar matahari kekudusan. Kesedihan ini menandakan kegembiraan yang akan menjadi mata air hidup dalam jiwa. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Kepada segala orang Sion yang berduka cita, Ia telah berjanji memberikan perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. The Desire of Ages, halaman 300. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Hendra. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sejak 22 Oktober 1844, kita memasuki masa yang disebut Hari Pendamaian, di mana Kristus bertugas sebagai imam besar kita di dalam bilik yang maha suci, menjadi pengantara antara kita, yaitu manusia, dengan Bapa. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 22 tahun 1892 paragraf 11 yang berbunyi, kita berada dalam kegenapan hari pendamaian. Setiap jiwa individu sekarang harus merendahkan diri di hadapan Allah, mencari pengampunan atas pelanggaran dan dosa-dosanya, dan menerima kasih karunia Kristus yang membenarkan pengurusan jiwa melalui pekerjaan Roh Kudus Kristus. Dengan demikian, alamiah daging diubahkan
diperbaharui dalam kekudusan sesuai gambar kebenaran Kristus dan kekudusan sejati. Masa ini adalah masa hari pendamaian. Tugas kita adalah merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari pengampunan dosa. Dan kita menerima pengampunan dosa tersebut melalui pekerjaan Roh Kudus Kristus. Dan Roh Kudus yang sama yang membuat kita menyesal akan dosa-dosa kita. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 116 paragraf 3. Kesedihan yang nyata atas dosa adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Roh mengungkapkan ketidakbersyukuran hati yang telah meremehkan dan mendukakan Juru Selamat dan membawa kita dalam penyesalan ke kaki salib. Nah, saudaraku dalam Tuhan, apakah benar Roh Kudus yang dimaksud adalah Rohnya Kristus? Mari kita kembali ke surat nomor 22 tahun 1892 tadi. Kita baca paragraf 10 yang berkata, Roh Kudus tidak akan mencemari kemurniannya dengan bergaul dengan kenajisan. Dan Kristus berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Kecuali Roh Kudus menyertai si pekerja, usahanya sia-sia. Dari kutipan ini jelas sekali dinyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Sebab Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian Roh Nubuat berkata, kecuali Roh Kudus menyertai kita, maka usaha kita sia-sia. Artinya, tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak heran, Roh Nubuat dengan gamblang berkata dalam suratnya nomor 66, tanggal 10 April tahun 1894 yang berkata, tidaklah aman untuk menangkap roh dari yang lain. Kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Karenanya yang mengerjakan penyesalan atau kesedihan akan akibat-akibat dosa adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Our High Calling halaman 76 paragraf 5 berbunyi, tidak ada kuasa di dalam dirimu selain dari Kristus, tapi adalah hak istimewamu untuk memiliki Kristus yang tinggal di dalam hatimu oleh iman, dan Dia dapat mengatasi dosa di dalam dirimu. Jika dikatakan tidak ada kuasa selain dari Kristus, maka artinya Kristuslah satu-satunya kuasa di dalam diri kita yang dapat mengatasi dosa, dan tidak ada yang lain. Apakah kuasa Kristus tersebut? Kuasa Kristus itu adalah hidupnya Yesus itu, pribadinya Yesus itu sendiri yang disebut dengan Roh Kudus atau Roh Kristus. Dan memang roh itu adalah kuasa sebagaimana Kisah 1 ayat 8 menyatakan. Karenanya untuk memiliki pertobatan sejati, kita harus memiliki Roh Kristus. Sebab Steps to Jesus halaman 21 paragraf 4 berkata, Roh Kristus menuntun kita untuk bertobat dan diampuni oleh Allah. Saudaraku dalam Tuhan, sudah jelas bahwa pertobatan adalah pekerjaan Kristus dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang disebut Roh Kudus. Lalu, apa bagian kita? Apakah ada bagian kita? Oh, tentu. Kita bukan robot. Kita manusia ciptaan Tuhan yang termulia. Renungan hari ini dalam Radiant Religion halaman 116 paragraf 4 yang berkata, hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan. Dengan menerima hidup Kristus yang adalah Roh-Nya dalam hidup kita, kita bukan menjadi kesurupan dan tidak punya peran apapun. Saat Roh Kristus masuk dalam hati kita dan menuntun kita kepada pertobatan, kita mempunyai pilihan. Mau turut kepada Yesus atau mengeraskan hati? Mau akui dosa-dosa kita atau berdiam diri? Mau berseru minta tolong kepada Tuhan seperti Daud atau membisu? Itu semua pilihan kita.
kita diberikan kuasa untuk memilih. Apakah pilihan kita? Tetapi jika kita mau akui dosa-dosa kita, kesalahan kita, maka pengampunan menjadi bagian kita. Sebab Allah Bapa itu murah hati kepada kita yang mau kembali kepadanya melalui anaknya. Perhiasan kepala ganti abu, pesta ganti kain kabung, puji-pujian ganti semangat yang pudar, menjadi bagian kita hanya di dalam Yesus. Karenanya, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar kita mengalami pertobatan yang sejati, dan itu oleh karena pekerjaan Roh Kristus dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, tentang pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati hanya dapat kami alami bila mana Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Dan Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus itu sendiri yang hadir oleh kehadiran Roh-Nya. Karena hanya Roh Kristus yang dapat menuntun kami ke dalam pertobatan, dan hanya Roh Kristus yang dapat membuat kami menyesal yang sesungguhnya akan dosa-dosa kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam hati kami ya Yesus, dan bekerjalah dalam hati kami, agar kami Engkau tuntun kepada pertobatan yang sejati. Dan pada akhirnya, pada waktu Engkau datang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.